Emiten BUMN ramai-ramai memberikan dividen yang tinggi. Bagaimana Anda melihat besaran dividen yang dibagikan oleh emiten BUMN ini? Oke, kalau melihat dari besaran, ini tahun ini menjadi yang cukup atraktif ya, karena mencatatkan bisa sepanjang sejarah itu paling tinggi. Karena memang di tahun 2022, kebanyakan dari emiten BUMN, terutama dari perbankan dan juga dari komoditas, itu mencatatkan laba yang tertinggi sepanjang sejarah. Jadi tidak heran kalau tahun ini bisa membagikan dividen yang besar dari laba bersih tahun lalu. Begitu. Nah, apakah Anda melihatnya juga kinerja dari perusahaan plat merah atau BUMN ini sejalan dengan besar dividen yang dibagikan? Bahkan PTBA sendiri 100% loh Mbak, dari keuntungannya. Iya, tentu beriringan ya, karena dividen itu kan diambil dari sebagian laba bersih. Nah, kalau PTBA kasusnya 100% artinya dari semua hasil laba bersih tahun lalu itu dipakai semua untuk dibagikan dividen ke investor ya. Ini menjadi satu hal yang menarik ya, karena tentu saja investor yang sudah hold dari jauh-jauh hari akan mendapatkan dividen yield yang besar gitu. Nah, yield ini yang jadi keuntungan yang dicari investor ya, karena selain dari capital gain, biasanya di masa pembagian dividen itu kan saham akan bergerak atraktif karena banyak juga pelaku pasar yang ingin mengejar keuntungan dalam jangka pendek sehingga ya bisa dapat double begitu dari capital gain dan juga dari dividen begitu. Nah, Mbak Tasya, kalau kita lihat menarik juga nih, karena emiten-emiten yang akan bagikan dividen ini mostly adalah saham di sektor batubara. Iya. Sementara pada tahun ini secara year to date juga harga batubara ini juga semakin melandai. Sebetulnya prospeknya seperti apa sih? Kalau melihat dari prospek fundamental sendiri memang akan terpengaruh ya dari penurunan harga batubara, dan ini memang cenderungnya akan negatif begitu. Tetapi kalau kita menilai dari sisi dividen, nah ini menjadi pemanis jangka pendek lah, apalagi tahun lalu kan memang harga komoditasnya naik begitu, beda dengan sekarang. Tahun lalu bisa mencapai 400-an di September itu peaknya, dan sekarang di 130-an, memang sudah turun sekitar 70%-an. Ya pasti akan berdampak ke keseluruhan dari pendapatan di tahun ini, tapi pendapatan dan laba bersih tahun lalu yang pastinya menjadi indikator utama pembagian dividen di tahun ini yang besar begitu ya. Nah, mungkin yang perlu kita waspadai adalah kalau kita melihat dari harga saham sendiri yang memang terdampak dari penurunan harga komoditas, kan ini memang ada sensitivitas di situ. Yeah. Nah, ini kita bisa perhatikan pergerakannya ya, karena ya ketika dividen yang dibagikan cukup besar, ini juga akan potensi penurunan juga besar gitu. Biasa kita cek ketika ex date begitu, ketika hari pertama orang-orang sudah bisa jualan tapi sudah mendapatkan haknya untuk dapat dividen. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena resiko dari dividen trap itu bisa dialami oleh investor. Nah, ini kan untuk sektor energi dan batu bara ya. Memang akan ada penurunan ya dengan harga komoditas ya. Tentunya ini paralel dengan harga komoditas yang akan sekarang sudah berada di level 130-an untuk batu bara secara spesifik. Lalu bagaimana dengan sektor perbankan plat merah? Seperti apa Anda melihatnya? Kalau perbankan sendiri sebenarnya kalau kita melihat secara tren harganya, secara teknikal, ini penurunannya itu nggak terlalu signifikan sekali ya. Bahkan kalau kita menilai ini masih bergerak sideways dan masih dalam tren kenaikan. Jadi kalau kita melihat dari penurunan yang sebenarnya terbilang normal, malah bisa menjadi suatu peluang. Jadi kita tinggal mencari titik-titik support untuk kita manfaatkan trading dalam jangka pendek. Dan untuk bagi dividennya seperti apa kalau untuk sektor perbankan? Sektor perbankan sebenarnya sudah membagikan dividen di kuartal pertama ya rata-rata, dan sudah lewat pembayaran dividen juga. Dan rata-rata untuk dividen yieldnya itu terbilang relatif kecil, sekitar 4-5%. Paling tinggi itu kalau tidak salah BBRI, karena dia membagikan dividen 2 kali, interim dan juga final. Jadi ya ini udah masa lewat pembagian dividen, jadi cukup wajar jika pergerakan juga sideways. Dan perbankan ini kan jadi salah satu sektor yang berkontribusi paling besar ke IHSG, dan banyak asing juga di situ. Sedangkan kondisi dari eksternal di global itu lebih banyak ketidakpastian untuk pekan ini. Jadi memang cenderungnya lebih banyak wait and see. Ini juga tercermin dari IHSG yang pergerakannya juga masih sideways. Iya, selain tadi PTBA, tapi ada sejumlah anak usaha main ID lain yang juga akan bagikan dividen seperti Antam dan juga PT Timah. Nah, Antam ini akan membagikan 50% dari laba yang diraihnya pada tahun lalu. Nah, ini prospeknya sebenarnya seperti apa? Kalau melihat dari prospeknya sendiri ya, dari segi fundamental sebenarnya masih cukup oke ya, karena kalau kita dalam jangka panjang kan melihatnya dari Antam ini ada potensi
dia hilirisasi di nikel juga begitu. Kemudian ada pembangunan smelter. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini akan tercermin secara langsung ke harga saham? Ya ini belum tentu ya. Jadi kita lihat mungkin masih dalam jangka panjang dan kita perlu memonitor bagaimana kinerja keuangannya setiap kuartalan juga. Dan kalau di dividen saat ini ya menjadi pemanis lah. Dan yang paling penting itu ketika kita ingin mendapatkan dividen, kita lihat juga bagaimana dividen yield. Karena yield ini yang paling penting akan investor dapatkan ya, keuntungan seberapa besar sih gitu. Jadi kalau yieldnya itu kecil, biasanya ya penurunan setelah exit itu tidak akan terlalu besar. Seperti saham-saham batubara memang kan beberapa besar ya, bahkan kalau PTBA itu sampai 30% dari harga kurang lebih saat ini. Ya, itu tentu aja setelah exit bisa saja ARB itu hal yang wajar begitu. Tapi kalau Antam saya cek kira-kira dividen yield di sekitar 4%-an. Jadi ya harusnya tidak akan terlalu besar juga Sebegitu resiko. berpengaruh terhadap Ya, risiko penurunannya. Baik, kita akan kembali ke Bursa Efek Domestik atau IHSG. Hari ini memerah, ini melanjutkan pelemahan sejak Jumat lalu. Walaupun memang secara overall di tahun ini saja kita melihat pergerakannya begitu sideways ya, Mbak Tasya. Apa yang menjadi penghambat kinerja IHSG? Kita lihat lebih ke eksternal ya, apalagi pekan ini juga beberapa indikator ekonomi kita wait and see. Seperti dari China untuk besok Selasa itu ada potensi pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral China untuk suku bunga pinjamannya dari tenor 1 tahun dan 5 tahun. Ya, ini mengikuti dengan pekan lalu yang memotong sekitar 10 basis poin proyeksinya untuk market sendiri ya. Ya, sebenarnya pemangkasan suku bunga ini bisa menjadi hal positif untuk domestik kita karena ini bisa menggeliatkan ekonomi China sehingga ini bagus karena Indonesia ini tujuan ekspor ke China itu yang paling besar ya. Tapi ya karena masa ketidakpastian ini yang menjadi dampaknya ke IHSG sideways. Kemudian dari global di US itu juga masih menunggu Fed Powell ya, ada pidato, mungkin nanti kita wait and see terkait dengan suku bunga AS nantinya yang perkiraan juga masih akan menaikkan suku bunga lagi. Sebetulnya dengan sentimen-sentimen global yang diliputi ketidakpastian, ini kan sebenarnya sudah di price in ya oleh pasar. Namun seberapa besar sih hal ini berdampak pada psikologis investor? Karena kalau kita lihat hari ini nilai turnover sangat sepi di kisaran 7,5 triliun, bahkan ini bisa dikatakan yang paling sepi dalam sebulan terakhir, Tasya. Oke, kalau kita lihat memang pergerakan pasar ini masih cenderung sepi ya, padahal ARB 15% juga sudah diberlakukan begitu. Ini memang lebih kepada wait and see dari eksternal sendiri gitu. Kalau dari dalam negeri kita juga sebenarnya masih ekonomi kita masih resilient gitu. Karena inflasi juga semakin melandai begitu ya. Bank Indonesia juga sudah menahan suku bunga 4 kali. Ya mungkin kita juga menanti rapat Dewan Gubernur pekan ini juga ada ya. Mungkin akhir pekan ini kita lihat bagaimana Bank Indonesia juga akan merespon dari kebijakan The Fed yang masih hawkish, apakah mereka masih akan menahan suku bunga atau malah berani memangkas suku bunga tahun ini. Tapi kalau perkiraan dari pelaku pasar ya menilai tahun ini mungkin Bank Indonesia masih akan menahan suku bunga dalam jangka waktu yang relatif panjang. Di 5,75%. Iya betul, karena ya kalau terburu-buru memangkas juga dikala The Fed masih akan menaikkan suku bunga, ini bisa menghalangi ini ya inflasi malah akan sulit turun gitu. Apalagi di US terutama pasar tenaga kerja masih cukup ketat di sana. Ya Mbak Tasya, tadi Anda menyebut pergerakan yang begitu sideways dari Bursa Efek Domestik ini memang lagar utamanya adalah faktor eksternal atau apa yang terjadi di global. Nah, Anda melihatnya turning point dari pergerakan yang begitu sideways dan uncertainty serta wait and see di Bursa Efek Domestik ini, apa sebenarnya akan menjadi pendorong utama IHSG kembali ke level 7.000 dan memang trennya nanti kembali akan bullish? Mungkin kita lihat lagi ke eksternal dari The Fed sendiri ya, ketika nanti akan ada potensi memangkas suku bunga kemungkinan di tahun depan, ya ini akan menjadi katalis yang cukup positif. Apalagi bagi bursa kita itu kan yang paling berkontribusi besar itu kan ada perbankan dan juga teknologi. Apalagi perbankan ini kan masih bergeraknya sideways saja dan memang kebanyakan investor asing juga yang masuk ke saham-saham perbankan gitu ya. Jadi kita nilai turning point-nya untuk IHSG bisa menguat kembali adalah ketika saham perbankan itu bisa menguat lagi. Momentum
pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed ya Mbak Iya. Tasya. Iya. Kalau kita lihat juga pergerakan IHSG yang sudah lesu bahkan ditutup terkoreksi di zona merah dalam 2 hari beruntun, apakah besok hari ini ada potensi untuk IHSG rebound atau justru selama pekan ini akan diliputi ketidakpastian atau juga laggard di zona merah? Seperti apa proyeksi IHSG di pekan ini? Kalau saya lihat secara teknikal masih cenderung akan sideways ya, mungkin pekan ini dengan rentang resisten di sekitar 6.660 sampai dengan resistennya di sekitar 6.730 begitu. Ya, kalau dia ada penguatan sampai dengan resisten tersebut atau bahkan menembus ya ini bisa menjadi turning point, dia akan menguat kembali. Tapi selama dia tertahan di situ pergerakannya masih akan cenderung sideways ya. Dan yang menjadi pendorong utamanya ya kita lihat dari perbankan. Tapi sejauh ini posisinya masih sideways dan beberapa juga masih ada di supportnya. BBRI hari ini memang saya lihat ada pelemahan ya. Tapi jika melihat secara teknikal itu ada di posisi supportnya dan candlenya malah sudah mulai menghijau begitu. Walaupun secara presentasi turun, tapi dengan tanda-tanda candle hijau ini diharapkan ya bisa menjadi penopang lah untuk pergerakan esok hari. Jadi mungkin kita lihat perbankan dan juga mungkin beberapa sektor lain yang bisa menjadi pendorong ya dari seperti properti, teknologi dan juga sebagainya yang dapat katalis positif dari suku bunga ditahan.